हफ्ता उसने भी नहीं की। आपने स्कूल जाना है कल को? हाँ। आपको कल को स्कूल छोड़ के यहाँ पर गेम देखने आए, बताओ यार यही तो बात है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस वाला बंदा ही नहीं है, ना बाबर है, ना रिजवान है, या नसीम ही नहीं है। फौजी ने कैसे गेम खेली आज? हाँ, फौजी ने कैसे गेम खेली आज? फकर जमान ने, बताओ यार उसके साथ हाई होप्स, बट उसने भी इतनी अच्छी नहीं खेली। बॉल स्ट्रेट आती है बट मारता कहीं और है, स्विंग है ही नहीं बॉल में। स्कूल जाना है? हाँ। आपने स्कूल छोड़ के गेम देखने आए? हाँ। बताओ कैसे लगा आपको? अभी Media Asia soroti Indonesia. Ratu Tisha jadi ketum PSSI perempuan pertama. Jakarta hari ini menjadi saksi sebuah momen bersejarah dalam perjalanan panjang sepak bola nasional. Sorotan publik tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari berbagai media besar di Asia yang ramai memberitakan peristiwa ini. Ratu Tisha resmi dilantik sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang perempuan duduk di kursi tertinggi Federasi Sepak Bola Indonesia. Pelantikan yang digelar di sebuah ballroom megah di kawasan Jakarta Pusat berlangsung penuh hikmat, dihadiri pejabat tinggi negara, pengurus klub, tokoh sepak bola, serta ribuan supporter yang sengaja hadir. Ketika nama Ratu Tisha diumumkan sebagai ketum terpilih, tepuk tangan bergemuruh, sorak-sorai menggelegar, dan tidak sedikit yang meneteskan air mata haru. Spanduk bertuliskan, "Sepak Bola Indonesia Era Baru," terbentang di sudut ruangan, menggambarkan harapan besar publik terhadap pemimpin baru ini. Media-media besar Asia, mulai dari Jepang, Korea Selatan, Vietnam, hingga India, langsung menyoroti langkah Indonesia. Mereka menulis bahwa negeri dengan populasi terbesar keempat di dunia akhirnya berani melakukan terobosan bersejarah dengan menunjuk seorang perempuan sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola. Ini adalah langkah berani yang bisa menjadi inspirasi bagi negara lain, tulis salah satu media asal Korea Selatan. Bagi rakyat Indonesia, nama Ratu Tisha bukanlah sosok asing. Ia pernah menjadi Sekretaris Jenderal PSSI termuda dalam sejarah, dikenal cerdas, tegas, sekaligus visioner. Ia juga punya pengalaman di level internasional, pernah duduk di kepengurusan AFC, serta berperan penting saat Indonesia sukses menggelar Piala Dunia U20 2023. Jejak rekam itu membuat banyak kalangan percaya bahwa Tisha adalah sosok tepat untuk membawa PSSI ke arah yang lebih baik. Dalam pidato perdananya sebagai ketum PSSI, Tisha menegaskan bahwa sepak bola Indonesia butuh perubahan nyata, bukan sekadar wacana. Kita tidak bisa terus berkutat pada masalah lama. Sepak bola adalah kebanggaan bangsa. Kita harus membangun sistem yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Tanpa itu, mustahil Garuda bisa terbang tinggi, ujarnya dengan suara bergetar namun penuh ketegasan. Pidato itu langsung mendapat standing ovation dari para hadirin. Para legenda sepak bola Indonesia yang hadir, seperti Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Bima Sakti, tampak menyelaminya dengan penuh penghormatan. Di sisi lain, supporter yang hadir meneriakan yel-yel dukungan, menandakan harapan besar yang mereka titipkan di pundak sang ketum baru. Media Vietnam menyoroti pidato itu sebagai tanda lahirnya era baru sepak bola ASEAN. Indonesia telah menunjukkan keberanian. Jika program Tisha berhasil, mereka bisa meninggalkan rival-rivalnya di kawasan, tulis salah satu portal olahraga Vietnam. Bahkan media Jepang menyebut langkah Indonesia ini sebagai revolusi gender dalam sepak bola Asia, mengingat jarang sekali perempuan memimpin federasi besar di kawasan. Tantangan yang menanti Tisha memang tidak main-main. PSSI selama bertahun-tahun dikenal syarat masalah, mulai dari konflik internal, kompetisi yang tidak konsisten, hingga kasus match fixing yang merusak integritas. Publik juga sudah lama haus prestasi. Mereka ingin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, menjuarai Piala Asia, dan mengukir sejarah di level internasional. Menanggapi ekspektasi itu, Tisha menyampaikan bahwa ia tidak akan menjanjikan hasil instan. Perjalanan ini panjang. Kita harus membangun fondasi dulu. Fokus saya adalah pembinaan usia dini, sistem kompetisi yang sehat, serta transparansi dalam organisasi. Dengan fondasi kuat, prestasi besar akan menyusul, katanya.
Program prioritas yang sudah disiapkannya mencakup pembangunan pusat pelatihan nasional yang modern dengan standar internasional. Fasilitas ini akan menjadi rumah bagi semua kelompok umur timnas, sekaligus pusat penelitian dan pengembangan pemain muda. Selain itu, ia juga menyiapkan reformasi dalam struktur liga agar lebih kompetitif dan berkelanjutan. Reaksi klub-klub Liga 1 dan Liga 2 pun positif. Beberapa manajer klub menyatakan siap mendukung kebijakan Tisha sepanjang dijalankan dengan transparan. Kami tidak peduli siapa yang memimpin. Yang penting sepak bola kita harus lebih profesional. Kalau Tisha bisa melakukan itu, klub siap bekerja sama, ujar salah satu pemilik klub Liga 1. Sorotan media Asia juga memperlihatkan betapa besar dampak pelantikan ini terhadap citra Indonesia. Media India menulis bahwa langkah Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain di Asia Selatan yang masih enggan memberi ruang bagi perempuan dalam posisi strategis di sepak bola. Sementara itu, media Malaysia justru menyoroti sisi emosional, menulis bahwa Indonesia kini selangkah lebih maju dibanding mereka dalam hal keberanian mengambil keputusan revolusioner. Di media sosial, tagar Selamat Ratu Tisha dan Era Barupsi menjadi trending topik nasional. Ribuan netizen menyampaikan doa dan harapan. Ada yang menulis, kini saatnya sepak bola kita berubah. Semoga Ratu Tisha membawa Garuda ke Piala Dunia. Ada pula yang memberi pesan peringatan, kami mendukung, tapi jangan ulangi kesalahan masa lalu. Jangan kecewakan rakyat. FIFA pun dikabarkan memberi ucapan selamat secara resmi kepada Ratu Tisha. Dalam pernyataan singkatnya, FIFA menyebut bahwa mereka menantikan kerjasama dengan PSSI di bawah kepemimpinan baru untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Ucapan ini sekaligus memberi sinyal bahwa dunia menaruh perhatian serius terhadap transformasi yang sedang terjadi. Pengamat sepak bola menilai bahwa pelantikan ini bukan hanya soal pergantian pemimpin, melainkan momentum emas untuk mereformasi total sepak bola Indonesia. Kalau Tisha bisa menjalankan agenda reformasi, ini akan jadi warisan besar. Tapi kalau tidak, publik akan semakin kehilangan kepercayaan, kata seorang analis sepak bola Asia Tenggara. Kini, semua mata tertuju pada langkah awal Tisha. Apakah ia mampu mereformasi organisasi yang penuh konflik? Apakah ia bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, bisnis, dan olahraga? Apakah ia bisa memenuhi mimpi besar 270 juta rakyat untuk melihat timnas Indonesia berjaya di panggung dunia? Yang jelas, pelantikan ini sudah mencatat sejarah. Indonesia kini menjadi sorotan Asia, bahkan dunia, karena berani menempatkan seorang perempuan di kursi tertinggi sepak bola nasional. Ratu Tisha telah membuka jalan baru, jalan panjang yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan. Era baru sepak bola Indonesia telah dimulai. Supporter, pemain, dan seluruh rakyat kini menunggu, apakah di bawah kepemimpinan Ratu Tisha, Garuda benar-benar bisa terbang lebih tinggi, melampaui batas-batas lama, dan mengukir sejarah di Piala Dunia? Media Asia soroti Indonesia. Ratu Tisha jadi ketum PSSI perempuan pertama. Jakarta hari ini menjadi saksi sebuah momen bersejarah dalam perjalanan panjang sepak bola nasional. Sorotan publik tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari berbagai media besar di Asia yang ramai memberitakan peristiwa ini. Ratu Tisha resmi dilantik sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang perempuan duduk di kursi tertinggi Federasi Sepak Bola Indonesia. Pelantikan yang digelar di sebuah ballroom megah di kawasan Jakarta Pusat berlangsung penuh hikmat, dihadiri pejabat tinggi negara,